Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai review paper dengan judul aplikasi Kalman Filter, pembacaan sensor suhu untuk pemantauan kondisi ruangan laboratorium. Ada beberapa materi yang akan kami bahas, diantaranya abstrak, pendahuluan, metode yang meliputi Kalman Filter diskrit, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kemudian ada anggota kelompok kami, yang pertama Prasetyo Ade Pamungkas, Marcelus Fernando Warnadi, Melanie Dianingsi, dan Aditya Saputra dengan NIM yang sudah tertera di layar. Pembahasan pertama ada abstrak. Pada penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi masalah yang sering muncul dalam proses akuisisi data, yaitu adanya noise. Penelitian ini menggunakan sensor suhu DHT11 dan juga LM35 yang terhubung dengan Arduino Mega untuk memantau suhu ruangan laboratorium serta sesuai dengan ketentuan ISO 17025. Untuk mengatasi masalah yang ada, digunakan metode Kalman filter yang dapat menghilangkan atau mengurangi noise. Keberhasilan Kalman filter dapat menghilangkan noise dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu covariant noise dan juga covariant noise process. Hasil perbandingan data sensor sebelum dan setelah menggunakan Kalman filter menunjukkan bahwa selisih variasi hasil filter lebih kecil dibandingkan dengan variasi tanpa filter. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Kalman filter lebih efektif untuk mengurangi noise yang dilakukan untuk akuisisi oleh sensor suhu. Pemilihan nilai R dan Q juga dapat meningkatkan performa Kalman filter yang untuk menghilangkan noise. Dengan demikian, metode ini dianggap akurasi dalam keadaan untuk menggunakan yang digunakan untuk pengukuran suhu dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam lingkup laboratorium dengan standar ISO 17025. Kemudian pendahuluan. Sesuai dengan kondisi ISO 17025, kondisi ruangan laboratorium harus memiliki suhu tertentu yang terjaga. Berdasarkan data yang diambil dari laboratorium massa PPSDK, di mana laboratorium tersebut digunakan sebagai laboratorium pendidikan di program studi D3, semakin banyak pengunjung laboratorium, maka akan menyebabkan kondisi ruangan menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut dapat pula disebabkan oleh kondisi atau kualitas alat ukur pemantau ruangan itu sendiri. Alat ukur yang digunakan di sini adalah sensor DHT11 dan DHT22. Sensor jenis DHT22 memiliki akurasi yang lebih baik daripada DHT11 karena dapat menampilkan satu digit di belakang koma. Makalah ini menggunakan sensor DHT11 agar dapat terlihat perbedaan antara kedua jenis sensor yang digunakan, baik sebelum dan setelah menggunakan filter. Kalman filter merupakan salah satu filter yang dapat membantu menghilangkan atau mengurangi noise dalam akuisisi data pada penelitian ini. Kalman filter yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis Kalman filter diskrit, di mana data yang muncul cenderung linear. Dalam KF terdapat dua buah parameter yang harus ditentukan di awal, yaitu covariant. Masuk ke yang kedua, yaitu metode. Terdapat ada 3 metode, yaitu Kalman filter diskrit, perancangan perangkat keras, dan perancangan perangkat lunak. Yang pertama, Kalman filter diskrit. Kalman menerbitkan sebuah makalah yang menjelaskan masalah penyaringan linear data. Datanya data diskrit, dan filter Kalman dapat memperkirakan keadaan proses dengan meminimalkannya kesalahan kuadrat rata-rata atau mean square error di kondisi sebelumnya, saat ini, dan masa depan. Persamaan filter Kalman dibagi menjadi 2 bagian, yaitu persamaan perubahan waktu dan yang kedua persamaan perubahan pengukuran. Terdapat persamaan dari keduanya yang tertera di layar. Nah, mengenai persamaan perubahan pengukuran, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan Kalman gain, nilai proses aktual yang digunakan untuk menghitung prediksi keadaan sesuai dengan nilai hasil pengukuran.
Dan yang terakhir adalah perhitungan posterior error covariant, perkiraan. Persamaannya terdapat di samping kiri ini, dan di sebelah kanannya terdapat diagram atau perputaran antara update waktu atau prediksi dan update pengukuran atau koreksi yang akan loop atau mengulang secara terus-menerus. Yang kedua ada perancangan perangkat keras yang digunakan adalah Arduino Mega 2560, yaitu suatu papan sirkuit dengan chip microcontroller Atmega 2560 serta memiliki jumlah pin yang paling banyak di antara semua jenis Arduino lainnya. Board ini memiliki pin input-output yang cukup banyak, yaitu 54 digital input-output dan pin 15 PWM, 15 pin analog input, dan 4 pin UART atau serial port hardware. Nah, sensor yang digunakan dalam percobaan untuk paper ini adalah yang pertama sensor LM35 yang nantinya akan mengkonversi dari nilai tegangan menjadi suhu atau temperatur. Dan yang kedua yang digunakan adalah sensor DHT11. Nah, berikut wiring atau skema perancangan perangkatnya. Sensor LM35 terkoneksi di port analog 1, sedangkan DHT11 terkoneksi di port analog 0 pada Arduino Mega. Gambarnya sudah tertera di sebelah kiri ini. Oke, selanjutnya perancangan perangkat lunak. Dalam perancangannya, bahasa yang digunakan yaitu Arduino. Sebelum. Bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa C yang digunakan pada AVR. Garis besar, kode yang digunakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mengambil data dan bagian yang memproses data yang disimpan di Arduino. Proses dinyatakan dengan persamaan di bawah ini, yaitu untuk XK. X. Model proses dipasangkan dengan model pengukuran yang menggambarkan hubungan antara keadaan dan pengukuran pada langkah waktu saat ini sebagai ZK. Kemudian keadaan X berubah dari satu langkah ke langkah berikutnya, A=1. Bila ada input kontrol, U sama dengan 0, dan pengukuran yang bercampur noise langsung didapatkan dari keadaan X, atau H sama dengan 1, sehingga persamaan disederhanakan menjadi persamaan ZK berikut. Next. Kemudian ada persamaan update waktu untuk estimasi XK sebelum dan PK sebelum. Istilah baru P disebut covariant kesalahan keadaan atau state error covariance. Ini mengenkripsi covariant kesalahan yang dianggap oleh filter sebagai perkiraan kesalahan. Covariant kesalahan menjadi lebih besar pada tahap prediksi karena penjumlahan dengan key, yang berarti filter lebih tidak pasti dari estimasi keadaan setelah langkah prediksi. Kemudian ada persamaan update pengukuran untuk KK, di mana KK merupakan nilai Kalman gain, R adalah covariant noise, dan P adalah covariant kesalahan keadaan. Ini ada persamaan berikutnya, yaitu untuk estimasi K dan untuk PK. Next. Dan berikutnya ada diagram alir aplikasi Kalman filter data sensor suhu di Arduino Mega. Dimulai dari membuka port Arduino, kemudian mengambil data dari sensor LM35 dan sensor DHT11, kemudian datanya masuk ke Kalman filter untuk disimpan di Excel. Next. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan atau percobaan didapatkan nilai R dan Q untuk sensor DHT11 dan sensor LM35. Nah, di tabel ini diinputkan 3
dengan nilai Q dan R yang berbeda sebagai nilai perkiraan awal untuk kedua buah sensor pada suhu pengukuran yang dibuat konstan dengan bantuan dry lock. Nah, kemudian didapatkan juga hasil grafik dari sensor DHT11 dan LM35. Nah, dari gambar tersebut, respon KF pada suhu konstan dengan sensor DHT11 sebelah kiri dan sebelah kanan LM35 memperlihatkan bahwa respon KF untuk masing-masing sensor pada tiga nilai R dan Q yang berbeda. Nilai Q dan R yang terbaik dihasilkan pada label KF1 dengan garis merah. Nah, data pengukuran sensor ini sebelum difilter ditujukan dengan garis putus-putus yang warna hitam. Kemudian estimasi nilai Q dan R pada suhu konstan dari kedua buah sensor digunakan untuk menguji KF pada suhu tidak konstan. Namun pada gambar grafik respon KF pada suhu tidak konstan di bawah ini diperlihatkan hanya terdapat dua estimasi nilai Q dan R saja. Varian label KF1 pada gambar di bawah ini didapatkan hasil yang paling kecil dibandingkan dengan hasil yang lainnya yang menunjukkan bahwa filter bekerja dengan baik. Nah, KF juga dapat memfilter data yang berupa pencilan atau outlier dengan nilai Q dan R yang didapat pada keadaan suhu konstan. Dan hasil pada gambar grafik respon KF sensor LM35 dengan gangguan di bawah ini memperlihatkan bahwa KF cukup efektif dalam menghilangkan outlier. Kemudian kesimpulan dari hasil percobaan. Kesimpulannya bahwa diberikan 3 buah kombinasi parameter Q dan R yang didapatkan pada sensor suhu DHT11 dan LM35 dengan nilai terbaik pada Q sama dengan 10 pangkat 8 min 8 dan R sama dengan 10 pangkat min 5, baik pada suhu konstan maupun pada suhu tidak konstan. Hal ini didukung dengan nilai selisih varian hasil Kalman filter KF lebih kecil dibandingkan dengan varian tanpa Kalman filter KF. Nah, pada suhu konstan selisih variasi sama dengan 0 untuk DHT11 dan 0,14 untuk LM35. Sedangkan pada suhu tidak konstan didapatkan selisih variasi 0,8 untuk DHT11 dan 0,3 untuk sensor LM35. Nah, terima kasih dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.